Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kembali kami lanjutkan informasi. Hingga Senin kemarin atau hari keempat, banjir rob masih merendam wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga masih enggan untuk mengungsi dan beraktivitas di tengah banjir. Pemirsa, warga memilih tetap di rumah mereka dan melakukan aktivitas meski di tengah banjir rob. Beberapa warga menggunakan perahu karet dari BPBD dan diantar petugas ke lokasi yang lebih tinggi. Komandan Peleton BPBD Jakarta Utara Muhammad Zidan Firdaus mengatakan ada 3 RT di RW 022 Muara Angke yang terendam banjirop pada Senin siang dengan ketinggian 30 hingga 90 cm sama dengan sehari sebelumnya Minggu 15 Desember. 30 sampai kurang lebih 90 cm. Sejauh ini belum ada permintaan evakuasi, namun pada hakikatnya kami sudah siap. Jadi perahu tadi juga sudah ada, perahu PE, ini perahu karet sebagai bantuan transportasi sekolah ya untuk lewat dari banjir. Pemirsa, pertanyaannya sudah surutkah banjirop pada pagi ini? Kita akan mencoba mengkonfirmasinya bersama dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi, Valerie. Bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan kondisi situasi banjirop di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Jason, situasi terkini banjirop di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir ini masih terus terjadi. Bisa kita sama-sama lihat di belakang saya bahwa banjir ini kurang lebih mencapai ketinggian 15 hingga 30 cm dan sebenarnya apabila dibandingkan dengan kemarin mengalami penurunan dari segi volume dan juga debit air. Namun ketika saya tanyakan kepada sejumlah warga di sini, nanti diestimasikan banjir ini akan kembali mengalami peningkatan dan puncaknya akan terjadi di siang hari nanti. Mengapa? Karena memang untuk banjir ini merupakan aliran dari air laut yang merupakan banjirop, sehingga saat ini sedang ada air laut yang disebutkan dikirimkan ke wilayah di sini, tepatnya di RT 06, dan nanti sekitar pukul 12 barulah seluruh air laut yang merupakan banjirop ini akan tiba di pemukiman warga. Nah, sebenarnya kalau segi dari jumlah banjir-banjir yang juga terjadi di sini sudah diprediksikan dan juga sudah diberikan peringatan dini oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bahwa banjirop ini akan terjadi sejak 11 Desember 2024 lalu hingga tanggal 20 Desember 2024 mendatang. Nah, namun dari ada sejumlah RT yang terdampak banjirop di sini, total ada belasan RT, hanya sedikit saja yang per pagi ini tergenang banjir. Kalau misalnya bisa saya hitung sekitar ada 2 RT saja yang tersisa tergenang banjir. Mengapa? Karena memang kontur tanah di Muara Angke ini yang berbeda dan di tempat saya berdiri saat ini merupakan tempat RT yang paling dekat dengan pelabuhan. Hanya dibatasi oleh jembatan yang berada di belakang saya. Nanti akan saya tunjukkan pada ketika mewawancarai warga di mana jembatan ini yang menghubungi antara pelabuhan dengan rumah warga, pemukiman, sehingga memang aliran airnya bisa terlihat sangat deras dari jembatan ini mengalir dari atas menuju ke pemukiman rumah warga. Nah, saat ini saya akan membahas secara lebih rinci mengenai apa itu banjirop dalam grafis-grafis yang telah disiapkan. Kita sama-sama lihat di grafis yang pertama bahwa banjirop apabila kita melihat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pasang besar air laut yang menyebabkan adanya luapan air laut. Nah, pasang besar ini menghadangi air sungai yang seharusnya air sungai ini bermuaranya ke laut, namun karena ada pasang besar menjadi tertahan dan akhirnya terjadilah banjir sebagaimana terjadi salah satunya saat ini di tempat saya berdiri yaitu di RT 06 Muara Angke, Jakarta Utara. Nah, kita beralih ke grafis yang kedua, pemirsa. Di grafis kedua kita sama-sama melihat apa sih yang menjadi penyebab dari banjirop. Setidaknya ada 4 penyebab dari banjirop. Yang pertama adalah karena pasang besar air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi dari bulan dan juga matahari. Kemudian penyebab yang kedua adalah badai di laut. Nah, badai di laut ini sebenarnya cukup sulit ya untuk diprediksi karena memang tidak terlihat karena badainya terjadi di dalam laut. Namun apabila memang sedang tidak ada pasang air laut, maka salah satu opsi penyebab terjadinya banjirop adalah badai di dalam laut. Nah, untuk penyebab yang ketiga adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini menjadi salah satu alasan utama terjadinya banjirop di periode saat ini. Salah satunya juga di Muara Angke. Mengapa? Karena memang sudah diperingatkan juga sejak awal oleh pihak BMKG bahwa akan terjadi dan kita tidak bisa memungkiri bahwa khususnya di bulan Desember ini curah hujan yang mengalami peningkatan secara khusus di wilayah Jakarta dan sekitarnya
Sehingga memang banjirop saat ini yang terjadi di Muara Angke terjadi penyebabnya adalah karena perubahan iklim. Sementara untuk penyebab yang keempat adalah turunnya permukaan tanah. Jadi dataran ini terjadi penurunan akibat adanya eksploitasi seperti reklamasi dan juga hal-hal lainnya yang menyebabkan penurunan daratan dan akhirnya terjadilah banjirop. Kita akan beralih ke grafis yang ketiga pemirsa. Di grafis yang ketiga kita akan membahas secara lebih khusus mengenai fenomena banjirop yang terjadi selama periode Desember 2024. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, sudah ada peringatan dininya, bahkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta juga mencatat bahwa terjadi banjirop secara total di 13 RT di wilayah Jakarta Utara dan juga Kepulauan Seribu. Tingginya bervariasi mulai dari 15 cm hingga mencapai 1 meter, 90 cm hingga 100 cm. Namun memang ketinggiannya bervariasi dan biasanya banjir ini paling tinggi dari pagi hingga siang hari dan akan cenderung menurun di sore hingga malam hari. Kemudian dini hari akan kembali ada kiriman banjirop dari air laut menuju ke pemukiman warga. Nah, kita beralih ke grafis yang keempat. Pemirsa, bahwa terkait dengan banjirop ini bukan hal baru. Sudah terjadi bahkan bertahun-tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah apa solusi yang ditawarkan agar banjirop ini tidak menjadi rutinitas yang selalu terjadi namun tidak ada penanganannya. Nah, solusinya adalah dengan membangun giant seawall atau tanggul besar laut ini, di mana untuk giant seawall ini sebenarnya sudah diusulkan oleh Bappenas sejak tahun 1994. Dan usulannya adalah akan membangun giant seawall yang membentang mulai dari Jakarta hingga ke Gresik, Jawa Timur. Namun hingga saat ini masih dalam proses penyusunan perencanaan oleh pemerintah, sehingga kita berharap mengingat pilkada yang juga baru saja berlangsung, ada pimpinan baru yang memang dipilih oleh rakyat untuk sama-sama memimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Kita harapkan memang giant seawall ini benar-benar dipertimbangkan, bisa dibangun dan juga menjadi salah satu solusi untuk menangani banjirop di Jakarta. Nah, itu tadi grafis-grafis yang disiapkan dan sekarang saya akan langsung bertanya kepada sejumlah warga yang berada di sini, karena kalau misalnya bisa dilihat Jason dan juga pemirsa di tempat saya melaporkan ini sangat ramai ya, benar-benar sangat banyak warga yang bahkan bermain karena memang saat ini adalah libur sekolah, jadi banyak anak-anak yang memilih untuk bermain di sini karena tidak ada yang bisa dilakukan mengingat rumahnya ini seluruhnya terendam banjir. Namun ada yang menarik karena ternyata masih ada yang bisa berdagang di sini pemirsa. Saya akan langsung tanyakan kepada pedagang di sini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ruli. Oke, Pak Ruli, apa rasanya kembali terjadi banjirop di sini? Rasanya sangat memprihatinkan karena untuk daerah Pengasinan, Blok Empang itu semua banjir kena air rob. Bapak ini kan tetap berjualan. Biasanya memang berjualan di sini atau berjualan di tempat lain? Biasanya di daerah sekolahan nih sebelah sini yang tergenang banjir, sekarang mah di atas yang agak surutan. Karena sekolahnya memang sedang libur, kemudian juga sedang tutup ya Pak, Ya. sehingga memang tidak bisa berjualan di situ lagi. Nah, kalau misalnya dari segi penjualan di sini Pak, kan lagi banjir nih, justru banyak warga yang mampir ke sini ya? Banyak warga yang pada menikmatin banjir seperti ini, air turun dari atas gitu. Ya. Harapannya Pak untuk banjirop ini supaya tidak kembali terjadi ke depannya? Ya, harapannya untuk pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan tidak terjadi hal seperti air pasang ini. Gitu. Baik, Bapak terima kasih ya, laku terus dagangannya selalu Pak. Saya akan tanyakan juga kepada warga lainnya yang ada di sini ya. Kita akan tanyakan kepada ibu-ibu yang sedang mengasuh anaknya saat ini. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Priyanti. Ibu Priyanti, ini kan banjirop bukan kali pertama ya. Bagaimana Ibu melihat banjirop yang terus terjadi di kawasan ini? Udah biasa. Udah biasa. Biasa apa yang dilakukan Bu kalau misalnya banjirop, misalnya kan karena kan banjir masuk ya ke dalam rumah? Enggak masuk. Ya yang di bawah, saya kan di atas. Oke, yang di atas berarti yang pertama kali terkena banjir, namun nanti di siang hari semua beralih ke pemukiman ya? Iya. Terus biasa apa yang dilakukan Bu kalau misalnya ada banjir, anak-anak kan juga kan aktivitas semua terhambat ya, akses tertutup? Ya, enggak itu sih. Ya biasa aja kerja apa gitu. Ini kan tapi kan bukan kebiasaan yang baik ya Bu, ada kena banjirop terus-terusan. Nah, apa harapan dari Ibu kepada pemerintah ke depannya agar banjirop ini tidak terus terjadi di wilayah ini? Ya nggak tahu sih Mbak, karena kan
alam kan, bukan pemerintah kan ini. Ada solusi ditawarkan Bu, namanya Giant Sea Wall. Ini diharapkan tanggul ini sangat besar, jadi bisa menampung air laut supaya tidak terjadi banjirop. Setuju nggak Ibu kalau dibangun itu? Setuju lah, Mbak, setuju aja. Setuju, yang penting banjirop ini tidak terus terjadi ya Bu di sini. Mengganggu aktivitas nggak sih Bu? Ya iya, jalannya susah ya kan. Jalannya. Baik, terima kasih Ibu Priyanti. Saya akan tanyakan kepada salah satu lagi, ini warga yang dia selalu ada sejak pagi hari di sini, mengamati orang-orang di sini. Kita akan langsung tanyakan. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Darmadi. Pak Darmadi, ini banjirop udah kesekian kali ya Pak terjadi di sini. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Sebetulnya kita sangat memprihatinkan ya, khususnya warga nelayan. Karena mereka setiap harinya kan mencari, untuk keluarga kan setiap hari ke nelayan, ke perahu yang kecil itu kita. Nelayan tradisional. Berhubung ini ada situasi begini, otomatis kita nggak bisa melaut nih Bu. Karena ombak gede. Jadi antara limpasan ini karena ombak gede, jadi air larinya ke darat. Berarti Bapak profesi nelayan ya Pak? Iya. Ini berarti aktivitas terhenti sudah berapa lama? Berhenti kurang lebih hampir setengah bulan Bu. Iya, setiap terang bulan pasti pasang begini. Ini pasang paling gede nih. Pasang paling besar. Iya. Berarti kita sama-sama berharap ya tentunya ada solusi yang ditawarkan supaya bisa mengatasi banjirop ini agar tidak terus terulang. Baik, terima kasih Bapak. Ya, Jason dan juga pemirsa, itu tadi dari segmen Warga Bicara kita melihat bagaimana banjirop ini ternyata masih terus terjadi, menggenangi rumah-rumah warga di pemukiman Muara Angke. Kita harapkan ada solusi yang disiapkan oleh pemerintah agar banjirop ini tidak menjadi rutinitas, namun benar-benar bisa selesai dan tidak lagi terjadi banjirop di wilayah ini. Sementara demikian, kembali ke Anda Jason di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Valerie Budianto melaporkan langsung dari Muara Angke dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.